apa itu yang namanya perbedaan antara teologi salib dengan teologi kemuliaan. Dia sebenarnya tidak pakai kata teologi, tapi dia pakai kata theologian. Karena dia melihat ini bukan satu abstraksi konsep-konsep dari doktrin teologi, tapi dia memperbandingkan dua teolog gitu ya, dua macam orang yang punya teologi yang berbeda. Yang pertama teolog salib, yang kedua teolog kemuliaan. Nah, bedanya apa saudara dari dua macam teolog seperti ini? Yaitu adalah teolog yang memegang teologi kemuliaan, itu mereka mempunyai satu konsep seperti ini. Yang pertama adalah manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan yang ada dalam dirinya. Dan saudara akan lihat ini satu pandangan yang cukup banyak beredar, baik di dalam zaman saat itu maupun zaman sekarang. Bahwa saudara itu tidak jelek-jelek amat, tidak bangkrut-bangkrut amat, tidak nol gitu. Saudara masih punya modal untuk menghadap Tuhan. Seperti kalimat yang kita sering dengar, just do your best and God will do the rest gitu. Jadi kamu kerjakan sebaiknya, nanti Tuhan bersinergi, bekerja sama dengan engkau. Dan yang kedua adalah, walaupun setelah kejatuhan, manusia tuh masih punya kemampuan untuk memilih yang baik. Dia masih punya kemampuan. Yang ketiga adalah manusia tidak bisa diselamatkan tanpa bekerja sama dengan kebenaran yang diberikan Allah, sinergistis gitu. Seperti manusia bisa diselamatkan selama ya kamu juga harus mengacungkan tanganmu kalau engkau ingin diselamatkan dari tenggelam. Jadi ada tangan Tuhan maupun juga ada tangan manusia. Itu kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Ini ya ini yang dikatakan teolog glory. Sedangkan kalau theologian of the cross yang dijelaskan oleh Luther, dan sebenarnya dia melanjutkan saja dari Agustinus, yaitu adalah ini. Teologi salib itu memberitakan apa yang tampak bodoh bagi dunia, seperti yang kita baca di 1 Korintus 1 ini. Yaitu adalah ini, manusia sama sekali tidak dapat memperoleh kebenaran. Kita itu bukan cuma sakit, kita bukan cuma sekarat, kita itu dikatakan mati seperti mayat. Jadi kalau dikasih sesuatu makanan apapun, kita tidak akan bisa bereaksi. Kita dikasih apapun, kita totally passive, tidak bisa berespon di hadapan Tuhan kecuali Tuhan bangkitkan terlebih dahulu. Jadi bukan cuma masalah kita tidak mampu berbuat apa yang baik, tapi kita totally mati menurut Luther. Dan yang kedua adalah manusia itu tidak bisa menambahkan atau meningkatkan kebenaran yang sudah diberikan di dalam salib. Yang salib sudah lakukan, kebenaran yang Tuhan Yesus sudah berikan di kayu salib itu sudah final dan tidak perlu lagi ditambah-tambah, ada plus-plus, Jesus plus, itu nggak perlu karena only Jesus. Jadi saudara, mungkin aplikasinya adalah kalau kita bergumul tentang keyakinan keselamatan dan kita berpikir keselamatan kita ada sedikit pun bagian dari usaha manusia, maka kita akan terus bergumul dan kita tidak akan pernah punya jaminan keselamatan. Karena kita selalu worried apakah bagiannya saya itu enough. Kita sih percaya Tuhan melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Tapi bagaimana dengan saya? Kalau bagian saya itu nggak sempurna bagaimana? Jadi karena itu Luther berkata, keselamatan kita, penerimaan kita itu 100% dikerjakan di dalam salib. Jadi tidak ada satu hal pun yang saudara bisa tambahkan on top of salib, di atas salib tersebut. Dan yang ketiga saudara, kebenaran apapun yang diberikan kepada manusia itu berasal dari luar kita. Kebenarannya itu eksternal. Jadi kita kalau bisa benar, justification by faith, menurut Luther itu bukan kita dijadikan benar, tapi kita dideklarasikan benar.